Udah ya Ibu record ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajarnya. Kameranya diaktifkan. Kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Silakan oleh KM Indri. Silakan untuk memulai berdoa. Doaan. Oke, ya udah selesai. Kameranya tolong buka ya Ibu, share screen. Nanti kalian perhatiin ya. Bu. Untuk kelihatan? Ibu share screen? Sudah, Bu. Nanti kenapa itu syahwah? Kelihatan ya semuanya ya. Kalau kurang jelas nanti kasih tahu aja Ibu ya. Nah, ini kita memulai tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini bab 2. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba kalian, kita mulai dengan teknik stop ya. Coba kalian berhenti, hentikan apapun yang sedang Ananda lakukan, ambillah jeda sejenak. Ya. Kalian relax dulu di sini. Take a breath, tarik nafas dalam, sadari nafas masuk, sadari nafas keluar, rasakan udara segar yang masuk melalui hidung, rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan 2-3 kali, nafas masuk, nafas keluar. Nah, observe thought and action with curiosity and kindness. Amati apa yang Ananda rasakan pada tubuh Ananda. Amati sensasi yang Ananda rasakan pada tubuh Ananda. Amati pilihan-pilihan yang dapat Ananda lakukan dengan intensi yang didasari keinginan belajar dan kebaikan. Proceed. Latihan selesai, bawalah perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif dalam aktivitas Ananda selanjutnya. Nah, ini sebelum memulai pembelajaran nih, biar kalian relax, biar kalian nanti lebih fresh lagi. Oke, sudah semuanya? Kita mulai dengan kesepakatan kelas. Nah, di sini kalian diharapkan bisa on camera, di mute,
speakernya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan baru dinyalakan, terus ikuti aturannya. Nah, kalau butuh catatan silakan ambil buku dan pensilnya atau pulpennya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa raise hand, diklik di layarnya. Kita biasanya tepat waktu ya. Nah, disinilah kalian akan memulai mendapatkan pembelajaran ini lebih dapat memahami dan hasilnya kalian bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memulai pembelajaran lagi, Ibu mau mereview nih materi sebelumnya tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, ini kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut, bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Ada fase dinamika perjalanan Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Orde Reformasi. Nah, di sini kalian tujuan pembelajarannya dalam pokok-pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945, lah ini tujuannya. Memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945. Mengaplikasikan isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945. Ya. Selanjutnya di sini ada pembukaan. Nah, kalian ini biasanya kalau upacara atau disuruh menghafal sama guru pasti bisa nih untuk pelajaran yang lain atau pelajaran PKN. Nah, ini ada UUD-nya. Ibu harap nanti kalian hafal ya. Nah, di sini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang mau bacain nggak? Bantuin Ibu baca. Ada yang mau bacain? Bantuin. Silakan. Indri. Ayo, yang mau bacain. Inilah Undang-Undang Dasar kita yang kalian harus hafal sih sebenarnya ini. Waktu mungkin kelas 7 udah sering dihafalin. Oh, udah pernah, kata Bu Dewi. Ya, ini bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, ini alinea pertama sampai alinea keempat nih. Kalian wajib hafal, ya. Untuk selanjutnya ada makna alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945, nih alinea pertama. Di sini menjelaskan bahwa pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Nah, ini alinea kedua nih. Nah, perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk alinea ketiga, nah, menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa kita adalah anugerah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi, spiritual, perwujudan sikap, dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini kita menyadari bahwa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, bangsa tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jeripayah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Untuk selanjutnya, nah ini alinea keempat. Tujuan negara yang diwujudkan oleh pemerintah negara Indonesia, ketentuan diadakannya UUD, bentuk negara kita, yaitu Republik yang berkedaulatan rakyat, dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, di sini ada arti pentingnya nih, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI. Nah, di sini ada TAP MPR, nomor 3, garis miring MPR, garis miring tahun 1983. Nah, ini pembukaan UUD NRI sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara, merupakan satu rangkaian dengan proklamasi kemerdekaan.
dan tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR dalam hasil pemilu yang berdasarkan dalam pasal 3 dan pasal 37 UUD NRI 1945. Ya karena di sini jika mengubahnya berarti sama halnya dengan pembubaran negara. Nah, ini sikap positifnya nih. Nah, dalam pembukaan. Di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan bangsa dan negara. Nah, ini dari masing-masing pokok pikiran ya. Yang pertama dari persatuan dan keadilan sosial. Nah, terus di sini ada yang selanjutnya di kedaulatan rakyat. Nah, sama di ketuhanan. Ya. Dari penjelasan yang Ibu sudah jelaskan, ini ada yang masih belum paham nggak atau ingin ditanyakan gitu loh. Buat kalian, boleh dibuka ininya, speakernya. Kalau misalkan tidak ada, Ibu lanjut. Gitu. Ayo, bagaimana yang lain? Apa ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Baik ya, lanjut ya. Nah, ini penugasan 2.1. Nah, kalian boleh isi ini di Jamboard atau di chat Google Meet. Tadi kan ada 4 tuh yang udah Ibu share screen kan, pokok-pokok pikirannya. Nah, ini pokok pikiran itu ada di sila keberapa sih? Gitu. Yang pokok pikiran pertama tuh tadi. Nah, ada di sila berapa nih ya? Kira-kira menurut kalian yang ini, di alinea pernama. Ayo, dalam sila 1 sampai 5, sebut aja. Salah nggak? Tidak, Ibu Omeli. Yang penting kalian berani. Pancasila kedua. Sila kedua. Itu siapa yang jawab? Syafika. Syafika. Oke. Selanjutnya. Untuk yang alinea kedua. Kira-kira. Kira-kira ada di yang keberapa ya? Sebut aja. Dalam sila keberapa? Ayo sebut aja. Nggak apa-apa, salah nggak diomelin. Tadi Syafika udah berani. Mau Syafika lagi apa Bias? Pak Sahwa? Ayo. Udah Ibu kirim chat yang pakai laptop bisa dibuka untuk nanti pengiriman tugas. Nah, ini jamboardnya. Ayo, Syafika lagi mau jawab nggak? Alinea keberapa? Sebut aja silanya dari 1 sampai 5. Tuh, Nafa, ayo. Sebut aja sila keberapa? Yang alinea kedua. Ya, pada malu-malu dah ini mah. Ayo sebut aja Fahri itu. Rifki Nur Ilmi. Iya benar Rifki. Sebut aja itu alinea keberapa? Ayo. Bias. Dewi Gina, aduh pada minggem semua ini. 5, boleh. Tadi siapa yang jawab? Saya, Bu. Fahri. Fahri. Lanjut, yang ketiga. Nggak apa-apa, nggak salah, nggak bakal diomelin. Nanti kita jawab bersama. Alinea ketiga. Sila keberapa? Ayo sebut aja. Sila pertama. Sila pertama. Siapa yang jawab lagi?
Terus alinea keempat. Gini nih. Alinea keempat. Ayo jawab aja. Ayo silakan 1 sampai 5. Ayo. Kalau itu nggak panas ya? Kalau nggak panas Bu. Ayo nanti habis ini Ibu bahas. Ayo. Benar. Kalau kamu ganti pemanas ya. Ayo cepat. Bagus. Ini mah tergantung harga. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal pilih silakan berapa. Cuma nggak pakai begituan sih. Kalau mau bikin kopi Ayo Nafa Indri, Mika, Gani, Nikmatu. Jangan pada diem aja dong. 4, Bu. 4. Ya udah, ntar tebak ya. Nanti kamu lihat nih hasil jawaban dari Ibu nih nanti ya. Lanjut. Nah, ini ada lagi tugas selanjutnya. Nah, ini menurut kalian nih, ada gambar pertama piring pecah dan piring utuh. Nah, ini kalau kalian anggap perumpamaan itu sebuah negara. Nah, apa sih yang membedakan keduanya gitu loh? Kalau misalkan kalian di sini mempelajari, memahami bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Apa yang kalian lihat dari gambar 1 dan gambar 2? Ayo, dari piring utuh dan piring pecah. Ayo jawab aja, nggak apa-apa. Adias, Alfa, Alfiki, Andin, Ardian, Dewi Gina, Dias, Fahri, Hilmi, Indri, M. Gani, Mika. Ayo jawab. Nikmatu, Putri, Rifki, Nur Ilmi, Sahwa, Safiko. Ya Allah. itu nikmat atau itu. Aduh. Piring pecah, piring utuh. Menurut kalian kalau piring pecah itu gimana? Pasti kan udah hancur tuh. Nah, bisa nggak sih kira-kira kalau dari piring utuh terus jatuh piring pecah? Nah, itu apa sih yang menyebabkan itu? Apalagi dalam sebuah negara gitu. Apakah di dalamnya ada suatu peristiwa? Entah itu pemberontakan, entah itu kerusuhan. Bisa jadi nggak kira-kira seperti itu? Kan sebelumnya kan kita udah membahas tentang pembahasan Orde Baru, Orde Lama. Itu kan peralihan pasti ada gejolak. Alfiki itu jawab. Resen. Betul nggak menurut kalian? Seperti itu. Ya kan? Dalam yang materi kemarin, minggu kemarin. Nah, kalau kalian udah memahami misalkan piring pecah, piring utuh, nah ini apalagi kan tidak bisa disambung kalau piring udah pecah gitu loh. Logikanya ya. Gitu. Nah, ini sebuah negara kalau misalkan udah pecah, udah terbagi-bagi dalam kelompok, apalagi kita dari Sabang sampai Merauke, masyarakatnya beraneka ragam dalam suku, agama, budaya, dan sebagainya. Kalau udah ada perpecahan, kita tidak bisa menjadi NKRI. Nah, nanti penjelasan lebih detailnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini pokok pikiran kita dari pokok pikiran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dasar hukumnya ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, inilah dari pikiran yang pertama. Tadi jawab sila kedua ya. Nah, ini ternyata ada di sila ketiga. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini meliputi segenap bangsa. Di sini ada, kita di sini nih, mengatasi segala macam paham golongan, paham individualistik. Ini mana kita menghadapi untuk negara biar bersatu. Nah, kita harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Nah, yang kedua nih, pikiran kedua, sila kelima. Betul nih yang si Fahri jawab. Nah, karena kenapa di sini? Nah, di sini juga modal persatuan nih. Udah kelihatan kan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini yang selanjutnya. Sila ke-1 tadi ya. Ini ada di sila ke-4 ternyata. Ya, nanti kalian inget-inget tuh. Kenapa bisa seperti itu?
Bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Untuk selanjutnya, yang keempat, ini ada di sila pertama dan sila kedua dalam Pancasila. Nah, ini bahwa pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian ini takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan pokok pikirannya yang adil dan beradab, yang mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Nah, ini untuk yang penugasan 2.2. Pelaksanaan dalam kedaulatan NKRI, negara kesatuan adalah yang bersusun tunggal. Nah, inilah ada kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Nah, ini ada prinsip-prinsip kedaulatan yang dimana dia menjamin adanya hak asasi manusia. Nanti itu ada materinya kalau nggak salah deh. Terus ada pemisahan, pembagian kekuasaan yang menjamin HAM, ada pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan dan peradilan administrasi dalam perselisihan. Nah, ini Ibu harap nanti kalian ada tugas nih, mengaplikasikan isi alinea pokok-pokok pikiran, nanti kirim di drive-nya Ibu ya, atau kalian kirim di Google Classroom, kan Ibu juga udah masuk. Kalian dokumentasikan tuh dalam bentuk pilih ya, mau makalah, mau laporan tertulis, mau video, album foto, poster, atau kartun, rangkuman, gambar, puisi, lagu, dan sebagainya, yang disesuaikan dengan kemampuan dan bakat kalian masing-masing. Ya, jadi misalkan kalian ini dapetnya dari mana aplikasi isi alinea ini? Dari yang sini nih, nanti kalian tinggal pilih. Nah, di sini ini kan banyak nih contoh-contoh sikap positifnya. Sama yang di sini. Satu aja kalian buat, mau poster atau mau apa, mau video, terserah gitu. Ya. Ibu harap sih langsung dikumpulin hari ini juga gitu. Karena kan langsung nanti buat masuk nilai juga, nanti ya buat laporan juga ya. Bagaimana? Kira-kira paham tak semuanya? Jadi video sehari-hari kalian aja gitu dari yang ini aplikasi. Jadi setelah Ibu jelaskan kalian menerapkan gitu. Paham? Paham, Bu. Nah, Paham, itu Bu. ya. Kirim ke Google Drive Ibu ya. Google Drive ini Ibu udah masukin di kolom chat. Kalau yang enggak nanti Ibu share di grupnya ya, di grup kelas 93. Terus ini kan yang tadi nih kedaulatan. Terus nah, di sini ada yang mau bantuin Ibu enggak nih? Rangkuman, bacain. Silakan bacain aja. Ayo, bantuin Ibu baca. Ayo KM-nya atau Nafa atau yang lain mau bantuin Ibu baca dari rangkuman ini, dari hasil pembelajaran hari ini. Safiko, boleh baca, bantuin Ibu, Safa. Dibuka itu apa, mute-nya, di-unmute. Baca aja, nggak apa-apa. Biar ada recording kamu suara gitu loh. Rifki, baca, kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Iya, baca. Silakan Rifki. 1. Negara. Begitu bunyinya. Yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam pembukaan ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. 4. Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Terima kasih. Nah, ini kalian berelaksasi ya. Sama di Google Meet atau di Jamboardnya. Nah, ini kalian apa sih dari pembelajaran hari ini? Nah, bagaimana pemahaman kalian tentang aktivitas pembelajaran pada materi ini ya? Terutama untuk pembelajaran PKN. Kalau pembelajaran yang lain, nanti selebihnya kalian biar dapat memahami ya. Nah,
Terus tanggapannya apa nih dari pilih nomor 1, 2, 3, 4 menurut kalian? Sulit nggak pembelajaran hari ini? Terus apa ada semua aktivitas pembelajaran dari materi ini yang kalian suka? Nah, terus kalian senang nggak sama materi yang disajikan? Ibu harap sih kalian fine gitu loh, maksudnya suka untuk pembelajaran hari ini. Kalau misalkan kalian nanti masih belum paham, bisa chat ibu, kan ada nomor telepon ibu juga. Ibu masukin nomor telepon kalau misalkan masih belum paham. Bisa di chat WA ya. Ibu masukin di pesan chat Google Meet kalau masih ada yang belum paham. Bagaimana semuanya? Kalian suka atau senang pembelajaran hari ini? Ayo Senang, Bu. di mute. Di Senang, unmute-nya. Bu. Ya, alhamdulillah ya. Habis ini pembelajaran apa? Habis pembelajaran PKM, pembelajaran apa? Tafis ya? Pak Irfan Pak Hanif ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, karena juga waktu juga, jadi Ibu tutup ya share screen-nya. Makasih semuanya ya udah ikut daring hari ini. Semoga kalian selalu sehat. Ibu harap kalian mengerjakan untuk tugas tadi yang pilihannya, mau video, foto, atau segala macam, langsung hari ini ya. Di Google Drive Ibu bisa langsung atau di Google Classroom, tapi pengennya kalau di Google Classroom kan biar nggak ada yang nyontek gitu. Atau langsung masuk ke WA Ibu yang tadi ya, tolong di save ya nomor Ibu ya. Atau nanti Ibu kirim ke Bu Dewi deh nomor Ibu. Bu Dewi juga ada sih, nanti kalian bisa minta aja ya nomor Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian sukses ya. Untuk foto kalian buka dong biar Ibu ini di apa? Di foto, dibuka kameranya dong. Oke. Kita berdoa lagi. Semoga kalian pembelajaran berikutnya lebih lancar. Silakan berdoa lagi. Ya. Dalam hati boleh, diucapkan juga boleh. Ya, terima kasih semuanya untuk hari ini. Stay healthy ya. Terus juga tetap bersemangat untuk pembelajaran. Bukan hanya pembelajaran PKN, tapi untuk pembelajaran berikutnya ya. Silakan kalian bisa pindah daringnya ke pembelajaran Tafis ya. Oke, boleh keluar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.